hormati juga pemateri kedua atau Mau'izah Hasanah kedua Kiai Haji Muslih dari Madura. Mriki wonten Kiai Haji Afifuddin, semua yang saya hormati. Niki saya hadir perjalanan terpanjang karena 1 tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai Gus. Hutang katanya. Ternyata Gus Azaim tidak legowo memaafkan, dia itu ngutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'had Ali. Tak pikir itu sudah bayar, ternyata masih diutangkan. Nah ini sudah selesai, berarti saya sudah jadi orang baik lah kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, utamanya Raden Kiai Haji Azaim Ibrahimi beserta segenap keluarga besar dan majelis pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang mulia pemateri kita yang telah memberikan wejangan ilmu manfaat insyaallah dan beberapa hikmah, yang mulia Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang terkenal dengan Gus Baha, yang terhormat para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang terhormat Dewan Asatidz Ustadzat, yang terhormat panitia penyelenggara haul, majmuk masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan barangkali ada dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang berada di luar, mungkin santriwan santribati, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mengisi, kalau tadi itu asli pengajian, gelek gasa asli ngaji, mun mangken tore dek kandean baik. Karena terus terang saya ini hadir di tempat ini semata-mata karena mendapat penghargaan dari pengasuh. Mungkin karena beliau pernah satu pondok dengan saya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Jadi oleh karena itu kasihan, khawatir tidak ada yang ngundang. Akhirnya saya
diundang ke sini, padahal saya tidak biasa. Jadi manakala nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, baik ada dalil yang kurang pas, tidak seperti tadi, jangan nyalahkan saya, nyalahkan yang ngundang. Lo kenapa ngundang saya? Jadi oleh karena itu, kula janjian ban sampean bahasanya gaduh-gaduh. Saya yakin di sini Situbondo, walaupun bukan Pulau Madura, tapi bahasanya bahasa Madura. Jadi oleh karena itu saya menghargai kepada Anda yang berbahasa Madura, saya mau berbahasa Madura. Karena saya memang orang Madura, tapi asli Jember. Saya asli Jember, terhempas ke Madura gara-gara ketemu perawan Madura. Dan sekarang saya bawa. Kenapa saya bawa? Biar tidak curiga. Jadi oleh karena itu, toredak kande. Saya ketika masuk di pondok pesantren ini, saya dulu pernah masuk sini ketika masih pondok di Nurul Jadid, masih ada beliau almarhum maha guru kita Ki Haji Hasan Syamsul Arifin, ketika Maulid Nabi di sini mendatangkan Ki Syukron Makmun, Ki Zainuddin MZ, saya juga hadir, saya sering hadir di sini. Tapi untuk di mandat seperti ini baru sekarang. Saya juga, kalau Gus Bahak juga punya hutang, saya sebenarnya punya hutang. Saya dulu oleh Ki Haji Azaim di kediamannya beliau Nyai Makiyah, saya diberi pilihan oleh beliau mau minta maulid, Muharram, apa haul. Saya mikir, saya tahu kondisi maulid itu besar acaranya, saya takut, nervous saya, khawatir saya roboh. Jadi saya milih langkah paling aman, Muharram, saya bilang Muharram Kiai. Dan ternyata istri saya masuk rumah sakit karena ada penyakit tumor sumsum tulang belakang. Jadi dioperasi dan pada waktu itu persis masih ada di rumah sakit. Saya mohon maaf tidak bisa hadir. Sekarang juga abdina majarotan. Berarti ceritanya mulai gila, tepak ke penceramah majarotan kebi. Momennya pas, tepak ke majarotan kebi. Masya Allah. Malar moga ketika saya sudah bayar hutang, teriak wah. Walaupun saya bukan santri beliau, malar moga tertetia bau santri beliau. Amin. Karena santri itu kata Ki Haji Abdul Haq Zaini guru saya ada 3. Santri ongguan, bau santri, santri bau gitu. Jadi santri ongguan, bau santri, santri bau. Semoga saya menjadi bau santri. Artinya saya walaupun tidak pernah mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo, tapi semoga saya diagui santri beliau. Terongam bongah. Kula mulai gila masuk kakak dito. Bada tolesan itu lima beliau pengasuh. Maqalah hikmah Sayyid Abu Aki sarang Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Asani. Man ahassa bin nihaya faqad afsadal bidayah. Udah tulisan je raja. Bulu terkejut. Ngetek bulu. Apa-apa? Kalimat ini sangat menohok kepada kita yang sudah merasa bahwa kita itu paripurna. Kita merasa bahwa kita sudah semuanya punya. Kekuatan kita punya. Santri kita punya. Kita punya banyak jaringan di luar. Tapi ketika kita merasa bahwa semua kita punya, berarti itu akan merusak kepada perjuangan apa yang digagas pertama kali. Lah ini ternyata yang menjadi dorongan kepada beliau Kiai Haji Azaim Ibrahimi untuk tetap menghargai kepada sejarah pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo. Artinya apa? Bahwa beliau akan merawat apa yang telah digagas dan ditanam mulai dari awal dirintis oleh Kiai Haji Syamsul Arifin. Pas semangken gak dinto era beda keng biasana. Nah beda biasana apa nih? Keng biasana. Sama seperti ini mimbar ini. Cara buat mimbar ini menurut saya lebih mudah daripada cara merawat mimbar ini.
kandi orang andi keahlian. Tidak sampai 1 bulan selesai. Ben peliturna mon. Tapi untuk merawat mimbar ini supaya tetap bisa dipakai, lestari, ini kan lebih berat. Jadi beliau Raden Ki Haji Azami Ibrahimi makin tore duaki beserta para masyayikh si bada kali duaki dari paling na mampu, dari paling na lanjang umur, sehat wal afiah, dan bisa atetiaki pondok pesantren gak dito para Rabu lebih barokah ke depan. Bon, gak dito segula mulai gelak terkerjat. Iya, ini spirit untuk beliau, spirit untuk beliau. Aja ini keberat loh. Pada nak kabin, gampang, tak sampai 5 menit. Qabil tu nikaha, wataswijah bidzalik teres mare. Apa maki pod repot lah. Mun bah bede pengologi atanya rukun nikah pak bobrok gelung. Jaring bening ngaji ya kabin negeri. Bukan ingki kan. Gula paling tak pati seneng seporana. Mun bah bede pengolo bagi atanya rukun nikah bede-bede pak. Gula mikir, are tes lisan apa yang dek remer itu? Anapa orang akabin yang ngitek para Rabu, ngitek kampun. Pak Alemi, sengaja aku bil tu, ngitek, gula mare bo. Jadi pengalaman sekalian engki yang ngitek, buat tahu nih mundur kalian. Seborang ndak. Kan dari mua kan setia gula. Bukten apa? Ini kisah bibi gula. Bon, CCTV. Akabin ini gampang. Keng Arabet perkabinan gak dito tak selesai 30-40 tahun. Sampai mati nih kan. Tak selesai. Makanya orang akabin kayak itu buruk tak lebat, sakral. Sampai pada debu kan bisa. Bahwa az-zawat farahu syahrin wa ghamudharin, bahwa kawin itu ternyata senyaman pun sebulan dek budil tak nyaman sekali. Keng jak burung ngakapina kun ngabala. Tindakan pencegahan itu kan lebih baik daripada mengobati. Wong ki awal-awal kan bahasanya lip service kabeh kan. Apa yang kau mau sudah aku tahu. Apa yang aku mau juga kau sudah tahu. Kenapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Matuan apa ngocap? Pre. Saboran abdina kerja oleh mandat dari nyisa bila nyisa. Saya nggak dekik jak serius aku joi. Pokon kengi bakon nih kan. Pengarah gula serius segala pada ban Gus Baha pengarah. Serius semaksud pun alim tak bisa. Pengarah serius pada ban beliau. Kayak mulai gelak dan gula kak dintong. Pada pak dalam saya nggak buat budi deh. Mulai aku jok. Jadi gula kak kantor benih surah bidatu jadi surah kerja gula. Gula takut bola na. Bakon majelis keluarga gula. Tikal mon lesen ikam mon. Tikal jaring sesuai ban pesanan gula nak. Gula suruh serius bisa, gigi suruh nggak nikah bisa, cepat nggak nikah gula baca. Nah, ampun, terjadi lagi. Lah semakin kita bersama hadir di tempat ini para Rabu, terus kemudian dengan baca tadi hataman sampai sekian juz, sampai ribuan, ratusan ribu bahkan, mohon maaf, gula ya tak pada setuju dan mohon pasti bagi banyak hataman kan momennya ini kan lain kan ya kan mohon pasaan kanjeng Nabi Imam Syafi'i kan hatam 2 kali sehari semalam kan Imam Syafi'i hatam 2 kali sehari semalam yang tapi mohon di luar napasaan jak sampai orang dari 3 hari mohon di luar napasaan jadi memang momennya pas kak dito tikal maki ajutaan tore ngata maki demi berserak demi apa mohon panikam mohon isap orang mohon ampun jagi pak benih keng nolong na almarhumin benih abah keng teromi lo tanpa senang eki kan abah kan surat ikhlas aku doa coba para semiliat Allah ni kamu tepak ke caca kerja ni pakai aku mikir
Mun bentak kerja tapi paku aku mikir. Tetimun itu aki sampai sekian miliar. Lek kuleban sambian bandingkan makin sobung lain keng terotam pesenah. Polamik milo barokana. Amin. Polamik milo barokana. Tresantri bahulema ilmu manfaat, tresantri juga milo ilmu barokah. Gak dito, saya kabar lo. Nah, kita doakan pondok pesantren gak dito mangken satu aja na para rabu pengurus, pengasuh, majelis keluarga pengasuh. Makin gak dinto masih bisa angat teraki santri guk laku endingnya pada termasuk aswarga kapi. Termasuk aswarga kapi. Karena terus terang kita ini monkun masalah seeteng panteng masalah urusan odik ning itunya. Napa sih? Cari ning itunya ini tidak barang nyaman. Yajidul abdul ladzatar raha inda awali qadamin yadauha fil jannah jabuna Syekh Ahmad Ibni Hanbal. Orang ini kan buru nyaman, ku laku bila sokon la nyeting ke swarga. Mun kita nyeting ke swarga tak kira beda nyaman. Nyaman ni ke sawang sinawang. Nyaman ni ke beda ningi mata na orang. Can orang arwah nyaman. Tapi ternyata tanya aki kasih ngucak nyaman, saya kocak nyaman. Tak nyaman. Tak nyaman. Tore saya rasa nyaman. Pengasuh pondok pesantren nyaman. Mikirnya sampean aibuan. Pelengan. Santri makin beda dengan santri dulu. Mun lambak pun kasih punya akal, mohon maaf santri laki. Makin bagi santri bini ya daripada dia. Tak bagi mulai umpama mun bini kanto keluar. Amit tak bagi mulai. Kempang jarana mulai bagi mulai. Semaput pak. Kejang pak. Ruqyah dan mantelik. Tukang ruqyah ni mah ngocak njak jin ridimri. Khawatir ada masalah, bakta baleman pak. Jadi bakta baleman, ya baras pak. Jina TikTok pak. Karena makin gak ditoh para Rabu beda. Mun lamba, maafi, mun lamba orang tak ketemu ban maksiat dengan cara menundukkan kepala. Oke bisa, bisa. Di Bengkalan terkenal Ki Haji Muntasor, Aban Ki Zubair Muntasor. Beliau gak ditoh jaipon tak toman ngolati ke atas ke bawah melusun. Sana tak tahu bangki ban maksiat. Lamba, makin Arya. Smartphone kan tak ning dirinya mana telepon pintar nih ke suruh nyari apa bayi gelem nih suruh nyari ayat Quran ngireng suruh nyari hadis bentahrit hadis ngireng makin bahkan bahsul masail tak tong kitab muni bawa nih kebon menurut dalam kitab Munil Muhtaj berikat kebon sini kan ya suruh nyari kasa ya gelem suruh nyari maksiat gelem nih kan. Maka makin gak dito para Rabu kalaban beda gak dito tantangan ini berat. Pondok pesantren gak dito umpama bulan Syawal abali ke pondok bulan Rabiul Awal ke ento Palemanan namung 10 hari bisa-bisa 10 hari gak bisa merosak dari si bulan Syawal 6 bulan gara-gara gak dito wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wal akhiru yahdimu. Katipun apa sambian nih ketero melastari bangunan terotulia mare tapi ternyata sambian saya bangun tapi ternyata orang lain yang merobohkannya. Sedangkan pendidikan itu lembaga pendidikan utama dan terutama bagi anak itu adalah orang tua terutama ibu. Tetipun ben ibu nih compok ento torot merosak 6 bulan. Pak boleh debak kakak ento 6 bulan boleh. Ramadan rosak boleh sebenarnya. Kina apa punten? Ano, aja wak. Iya. Cucur. Ala ku asalah, keng cek jujur. Lah niki gue seneng nih sampean. Popong kita masuk kau koman kan. Yo kom kan gue laku kan. Jadi sampean jujur sama kan. Lah tantangannya berat. Jadi makin gak dito para Rabu Raden Haji Azaim Ibrahimi setuju majelis keluarga pengasuh itu berat. Kamu masih adu ya napain berat talebat berat makanya mikirin santri sebudah gak dito para Rabu sebutan kau lamul jakin ya malar muka kalaban barokana para masyayikh para perintis malar muka kaula ajunan ku laku terbisa satojo tak pakari ban Allah termasuk aswarga
Iki ya gula sambil sehari gula ku. Takut jecer ke TV. Deki bah ada dambian. Kada ke. Gula lemari repot pun sambian. Oke, jadi gula saya nggak sambian mon masuk gula sare. Mon pada jecer gula masuk isaria. Keng mon pada masuk. Mon pada tak masuk cari saria. Keng insyaallah masuk. Lain potongan pon. Inner beauty-nya kuat. Sambian ini kata gresek. Ambian mulai oning, adik-adik santre, setelah jadi santre laki sarang santre bini. Pon, berang lagi. Tanpa terasa panjenengan gak dinto semangken, gak dinto sarang giae. Epetut yoreng muldo, keng epet apa kade. Atapam ya mungkin. Napa boleh musim pandemi pas tak ketemu dengan keluarga sekali mbiar. Atapa ungku mungkin mbiar. Tetiku laku war keluarna. Nika sambian mare bermetamorfosis pak keluar lembang. Butterfly. Kan ada lagu butterfly. Butterfly. Ngapur gue lagu. Si asal nika lah asal nih panika olah. Saya rasa tak baju kau lah, pajut lah orang lah baju kau lah kapi. Keng etapa, peteti kepompong. Lambak gue lagi engak nyanyian pada persahabatan bagaikan kepompong. Iya dengan badan lah. Waduh, gue lagi kejepo gitu pak. Kia apa kalah nambak gue. Bang, kali itu, peteti kepompong. Pas ku laku pas ternyata sampean pas ibu deti kupu-kupu ibu deti geper sampean si asal becik kepi kaulah dibudin salah deti geper mulai ke masyarakat semua mata memandang seneng kepi qurratu ayun amin panteng ring tuana celap panteng lagena atau panteng binina celap panteng potrana celap umpama laku andi santre panteng santre celap panteng masyarakat celap anapa oleh natapam biar diganti berak nyaman natapa gak dinto sebuah perjuangan jihad kan segala jihad panika ya orang jihad gak dinto kok tuh beda pengorbanan orang ini kan tak berkorban nyaman marah jihad benih kok tuh berkorban makin korban apa korban perasaan dan perasaan itu memang ternyata mengubah keadaan. Buktinya nejak ring sambian panika si hadir gelap metorot informasi setengah lemak apa lemak hadir. Sikut melkut nggak gini ke sambian. Tapi anak pembian mak pas makin mak kuat perasaan merubah keadaan. Orang ini kan mau seneng makin lesok teh gersa. Keng makin sekejap, mau pikiran berpan suntuk, abid. Contohnya apa? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ada lagi pada terus senang, terutama menunggu kepastian. Kan penceramah nih kasih arkemun kita ada tenggerua, kita ada teng ampon depak Kak Dima, posisi terakhir Kak Dima. Deki mulai tanya-tanya aja. Jaklah mulai, jaklah terbentor, jaklah daram, ada. Apa? Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, terutama menunggu kepastian. Jelas ini kan? Yang benih ki ajaim punten, ya ajaim tak puntil punan tapi aku bilang punten ada. Nikah gula acara luar. Punten luar. Nah, dari Kak Dito, Masya Allah. Terus lagi, pasap beringgi, sambian mondok pasap beringgi. Kayak ada buan betes beda yada, buan betes beda budi. Ada kasta beda yada, kat pekun kasta beda budi. Ambian beda kanto papocung acor, papocung atapa, palebur dikir, palebur ibadah, sambian palebur khidmah ke guru. Tinggal pasapar kun masalah cutu bakun lebada bagi nah jadi ker-ker gedikah ampon
bila dikian ampunlah andi ilmu lemari ngabdi banyak deki empian siap akan menjadi bapak dan ibu sesae dan akan menurunkan keturunan-keturunan sesae. Pon, lanjut. Nomor 2. Kan mon Nabi percepat gelungan cocok muda nih. Jadi babak abid dan sekunian nisar gagiai nyerah utang abdi nyerah utang keng ngitek harap ngitek Nabi Gus Bahak kan toju kan gula mengarah toju lagi sarang ki azaim bae bakon mancing jaga aja bocor badan nih kata ketemu jak ngitek tor Kula makin ya ngojak iri sih. Keng tak pati iri nah. Keng iri. Keng gula sadar paduan sampean salah ngako dak di kegurua. Gula iri ora Bu. Sedengah. Ya Allah. Derem manasib amba. Minabi kiai ben masyayi sokora jeh kepi ka dito. Ya ada wadi budi kurang ranjing iku. Sane basane kan pahletu. Kak dito ampon bede, santri bede, haulan pasti bede. Pas nggak gelak para Rabu, surat ikhlas sampai sekian. Pada remah kita tengki. Tak jadi sih kayak ngetek. Tak kok pada ringca macam apa sekali roku. Engki iri tero, na tero, keng dia remah keng sadar diri ruah lah. Bagai pungguk merindukan bulan ruah. Gula makin nih pikir, jadi rumahnya. Pas pada orang, wah gula kompoi selekor anak 11, gula budak anu bayi, kan macam surat ikhlas tong ibang bayi, gula kan selamat. Engki pun pelak, mun tak pelak. Engki pun tabak ke khalaf, mun tabak ke khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Tak ada butuh. Akan mengganti setelah mereka itu adalah generasi-generasi yang tidak sholat dan mengikuti hawa nafsunya dan mereka pasti akan bertemu dengan kesesatan. Posa, naudzubillah. Gimana tepak, mentah tepak. Loh, beliau kento apa napa sampai sedemikian dahsyatnya. Menggulem mencurigai, dan curiga fokus kan oleh. Beliau gak dintoh membimbing umat berangkat dari ateh. Beliau Kak Dinto membimbing umat berangkat dari ateh, berhubung berangkat dari ateh depak ke ateh. Tetapi walaupun beliau wafat ampun atahunan, seakan-akan beliau Kak Dinto tak oleh wafat, seakan-akan hadir di tengah-tengah kita. Seperti kita kepada Nabi Muhammad, saya segejapok ke Nabi Muhammad, toreh. Cara yang tidak segejapok, mun bade segejapok toreh, pemasok ke museum sepo gelu. Iki kan? Kan mulai tua kan berpaibu tahun coba kulaban sampai tak aja po tak aja po mimpi karena duh tahun ini mau tebak apa engki jaring makin marhaban tengki ipa hudur ate dak rumah saya ke Gusti Kanjeng Nabi hudur ternyata para Rabu sampai berbesmili. Padahal abah ini tak kenal loh ke Kanjeng Nabi, tak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Lepas cinta, lepas esto, lepas nangis bila mirang daguna Kanjeng. Iya Nabi Muhammad, iya Nabi Muhammad. Sampai ya Rasulullah hijina li ziarah qasidina nartaji minka syafa'a inda rabbil alamin. Sampai mular-mular. Acura ada pernah ketemu roh. Ada apa ini sebenarnya? Nabi Muhammad lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya. Tak mikir menurusan keluarga, tak mikir menurusan apa. Saya pikir pun apa? Umat tuh, karena mangkatnya dari ate sampai makin orang-orang setak gejepok ke Nabi Muhammad, seakan-akan kajepok dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kunci sukses beliau-beliau sekento mangkatnya dari ate. Mangkat dari ate, membimbing umat dari ate. Tiba kita gula panika para Rabu tak toman munduk ibu kadikan dok merasa. Gus Bahak Nur Salim ibu merasa. Tapi merasa saja. Lah kita makin panika pompong giodi harus seperti itu.
Apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa? Ngiring paling ngaki kanggo agaman Allah. Andi dunya paling ngaki ke agaman Allah. Andi tenaga paling ngaki ke agaman Allah. Muntah ikhlas ke? Duh dikena aja mikir ikhlas pun. Kak emak beda ikhlas melarat. Abu ongguan melarat. Gue muntah hosok ke? Ya, lu tahu nih. Hosok melarat makin. Anapa masjid makin. Interior masjid kurutan gendeng. Aja menget-nenget. Aja lende juru. Kuri baca ben gula kecem. Selamat datang di masjid apa sini? Ibu baca bingung. Ini kalau tukang ceramah gitu nggak nih kan? Engki. Aswab dimulai paling kanan. Arab pejak bah tada ada iya. Ibu baca. Nah bas ke baba. Beda orang nggak kawasan. Semen bersih. Kula mikir. Oleh di marijan pun. Nyabas ke baba. Sejodoh bergempar hosok malah tikena bagiwan norok pemikiran sebab demang Gus Bahaan nih Gus Bahaan gula mangkining iqadul himam min nabi tak kali pak nafsirin ayat innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah kak disa ternyata para rabu apa bisi bagi ke Allah sampurna tak sampurna tak kira babali ban Allah al bisyara bi adami raddi bil aib li annal mushtari alimun bihi Allah la tahu jak mundin manusia tak kira sampurna hosok tak hosok pakun bade Debuna Gus Baha Nur Salim boleh sekut ngaki beliau di YouTube pak tidak usah husuk dai kita sudah diizinkan oleh Allah untuk sujud di hadapan Allah itu sudah nikmat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala asadaka dan teh ikhlas pilih asadaka pakun dai iya maju mundur tambah Iwan Sahrini maju mundur cantik oh neng coba ada nyongogi dan bahasa coba ngetren mangkenan sebab viral angel kan jadi pesek ibagia enja sebenarnya ada mah enja ya coba kita nih beda pengemis loh entar kacompo ini padahal nolongnya kita nih mulai selamat ngocah saborana da orenga padahal siapa entah orenga jadi pengemis bah ngocah hari orang apa coba pematah repu gitu ya mon bolan mon bedereng cerek kan jabuk kesambuk kan Allah sadar wa kanal insanu qatura cerek kepi lah karo ya mon nganggo alil istighraq kan cerek kepi berarti yang bede sadar bu mon istighraq majazi berarti sebagian besar ya termasuk kita lah secerek kan mangkan bede tua jaipon pula pernah mirang bede tua ngapa nih kak tua dari bujuk ramba nih kak tua madhuraan nih bismillahirrahmanirrahim pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin kadin to dua na bujuk aja man pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin anapa pasai gini ini kemai pentak karena pasai gini di arga namun beda sombongan karena namun beda sombongan tak kira nyari pasai raja pakun nyari pasai gini jadi nikah dua jaipon jantan gula proporsional dan doa nih pun jaipon dan gula sesuai banjan tukul lu berapa survei membuktikan jadi pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin dari Allah punten tikal jangan dengar jazakna dekian gitu pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya jadi dua andreng lambak paling kenapa tejeng lanceng gak genika ya mungkin pun apa abeli boleh kegelak jabuna Kiai Haji Azaim Ibrahimi dan didukung oleh Gus Bahat Nur Salim reng lambak ini tauhid mantap sambungna gelu luar biasa jadi kajaipon seeduaan pasir Asy-Syabil Hasan Asy-Syadili gadisa seikocak musyahadah tashabuha mukalama jadi sampai muraqabah musyahadah semak sampai seakan-akan bah tahu dekan deun pula detik nalika abu debur lepah mandi mulun
Tina matur ke Mohlas ki buru, Ki Mohlas. Ki Azaim ki buru aja bu sekak dito. Bahwa orang wali kak dito mun kita sete. Padeban pedang yang belum terhunus. Dekik mun sete, jon tajam. Buka. Pada remet engki beliau. Padahal beliau ki odien ampun luar biasa. Kita tahu di beberapa ceritanya. Pas de remen alekan wafat. Pakwa tajam. Pas pakwa guruna Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkana. Sedimin ki odi nampun ngak nikah para rabu. Kain tu bile tajo pada memantina. Mangga de guliban panjenengan mangken paninga semata-mata untuk itu. Tormator ke beliau. Karena jaipon bahwa orang soleh kak di para rabu kita minabi enter ke astana orang soleh. Beniadu angkiyah tapi tabarruk. Anama li anna lahum fi barasikhim tasarrufat wa tabarrukat la yuhsa madaduha. Tetapi bahwa orang wali gak dito si bedening astana gak dito para rabu bahwa sudah memiliki tindakan-tindakan yang suprarasional dan tabarruk kenapa? Barokah yang tidak dapat dihitung berapa jumlahnya. Menar muka kau leban ajunan teroliyah gak dito. Amin. Terakhir Jumat pulang ban ngetek pula. Seterakhir si parloi maturakin di sini enggak ini kada tulisan mohon sabi dato ni ka tu sama don ni kan mangkana mari tulun pembian jajang mo jana akan gini mangkan jepon monoreng beng tepo ni kan niro sifat akan gini insyaallah bagus la salu haluhum bagus. Nah kan ini mau nak laku aku naring bareng kan barokah. Mun kuliban sampean mungkin ngakan tanda areng bareng. Nggih kan? Kan orang ada areng bareng ini kan barokah. Persediaan areng dua cokop kering keteluh cokop kering kedem. Ana apa? Barokah. Mak bisa cokop. Sikon eba. Ada empati dan simpati. Mun ngakan biga tipi kan ambo lang cukor. Jepon aku ring telur mbian mi. Aduh, abah ngakan kada tak melon. Iki kan? Iki. Dia kan nakan gini ini tak teman susah urusan rezeki. Anda. Karena tak teman susah, tanggung rezeki. Meli apa boy? Teka hajar. Ada, menakan gini. Niki sih pada nakan gini. Aku urung ya. Gara-gara tak teman nih, gara-gara tak teman pikir rezeki. Itu orang ben rezeki. Tanggung. Nah apa boleh? Monta minta bagun tak hajar, mak bisa, anyang. Mulihin fit doa, mulihin. Anyang. Es krim mah, es krim bu, es krim mie. Marena, es krim kok. Iya, marena ya. Es krim kok mie. Iya marena es krim kok parah rela parah ngocola senjata terakhir. Napa senjata terakhir? Aku lur nangis mah ini kan dan guluan panjenengan jadi saking ironika ke Allah sekut ke hajar ongkuan la tas'alanna bani adam hasatan wa salil ladzi abwabuhu la tujabu wallahu yaudabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaudabu kan sini ke gua Bahan mun tak minta ajak minta ke manusia, penta ke Allah. Saya tahu minta teman notop paling korjam. Allah duka ban mun tak minta sekali. Mun manusia pentai mun lalu cermet. Nyeng bener-bener kan lagi. Nyeng. Arisan ya Allah, arisan. Arisan ya Allah, arisan. Kula acara eta iki Kiai Madura keng pon seda. Ini kiai karismatik tapi tidak akan saya sebut. Polan di syuting. Polan gula banyak syutingan ini pegak pas sebar. Gula si pelengan. Mangken teh sebut depan gula kan banyak mana viral. Mon, ini lagi. Kiai kak ditong itu lemas ini kak. Maaf ki. Niki itu lemah. Bade tulisan nggak nih tembok.
abangun masjid. Ya no, pon apa ning labeng abangun masjid. Pas ning kapeng jandring Madura jesa jandring gatok abangun masjid. Terus begitu. Tetiban mengeluar nih kak abangun masjid. Bahaya nggak Allah pinta bah. Depak kalau abang pada tulisan, abangun masjid dongku minta ke Allah. Toju pas temu pas tembok pas ngucap, abangun masjid terus. Anyeng-nyeng. Sampai wafat beliau kak dinto ampon poluan masjid dibangun pribadi tak minta tahu kan. Bahkan minabi Jumatan beliau gento jepon nyambi catatan khusus. Sekak dinto ampon beda catatan permintaan kepada Allah. Pas sabak nih jesan. Karena mitorot beliau waktu si mustajab nih hari Jumat kak dito tojuan khotib kak disa dari khutbah pertama kan sekejap keluar. Kerubah yang kata ngaban beliau. Pasan nih kayaknya. Ya Allah, petaka aki acat si budi kak dito. Petaka aki acat. Nyona taka hajat ya Allah si budi kak dito. Hah? Loh, ken pikir. Neng. Jawab pikir. Mak teti urusan raja yang nikah. Sandal pegek, talen sandal pegek surah minta ke Allah. Anapa? Kita gak minta terus ke Allah sebenarnya teroma padeng izharul faqah ilallah. Keng teroma padeng bahwa abak gak minta cek betul butuh kepada Allah. Kan oning Allah jak napa butuh bangki meleoning abak jak serius saya bentan apa? Jadi kan itu. Karena bu, mak tetibahan gina kan. Nak lora tetibahan ni kan dari lora si ongke kata gitu. Eki padahal benih ini kasih pada apa terakhir bigul. Engki lah ni kalau teti terakhir engki ambu belum. Jadi gula motor agak dari santri si pada nikah nih. Nyeh. Kiai, Dora, ban sedaja santre, pindara, ustad. Ambian nikah andi juluk, tak nangkong, nyai, wak pindara. Ambian nikah andi julukan bagus pindara. Ambian kan nyaman bayi lamuljah, pindara. Beni bin najam, beni bin sapeh, beni bin embi. Anapa? Dara nikah muljah. Dari muljah gak pernah tedung malam-malam. Pajatlah sini kasih pada santre tak pernah tedung malam-malam. Bendera nikah menjadi lambang kesetiaan. Mangkan mon badare ngakabin gember undang nah benih gember embi. Gember darah. Cocok apa polong dadi cocok ndaya. Mbak tare ngongku. Sini gini. Engki Mahmud mangkana bendera jagem yang kesetiaan sambian guru ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo saya ngambian jangan pernah berpaling ke lain hati mangen sama orang anak apa gula asam benih agak jauh kuat makin nih banyak guru-guru dateng anyar pah lebih parjaja ke guru saya anyar tebang ke guru tibi sih montuk lamba banyak namanya sampai mungkin berjajan nambahi guru ngereng ya toreh tidak masalah keng kadeng sampai iktirot ke guru tibi sampai ngucain guru tibi gara-gara guru senyar anyar panika sampai keluar dari manhaj guru tibi wahai para bintara adunan gak dito adalah orang sesetia sampai dera gak dito pajat turu ya duduk kan diri setia naro jadi doro bini ibu senikah doro laki jotol seret mata ada porop ke pasangan sesetongna mak cek tahun aja arwah bini nah jadi ongkok ke atas pakai bobot tang bini mak cek tahun nah itu dari setia negara paham bidara ini ban santre perangakin santre nikah makaikan orang jadul santren nikah tidak mengikuti perkembangan zaman ya jarang pacet lepas santren mulai lambak prinsip tak ning obah al muhafadhah alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil asl tak ning obah ampun tak bisa obah ampun kan wah modern kebablasan kan tak libur ya nah pon kenapa boleh kak di guru nyaman salafiyah syafi'iyah pacet tak bisa obah ampun salaf pacet pon gula matur kepanjenengan wahai para santren sambian pakai kojak jadul tikel jak dingidingaki pada alat transportasi para Arabu secoba aja ponten kaulah. Napa? Kereta api.
bentukan paling lancong ke TV besar ajalan di tas besar tapi kereta api orangnya istiqomah kereta api tak anda ajalan dengan jalan orang pakun dari memakai jalan dari jeria ebrina aspalan tak anda pakun ajalan di tas rel dari istiqomah nah bila yajak pajak lajat wala kol petok pagi yajak pukul 6 tanda ya tore semang kadang-kadang gula jat kol petok tapi apa yang terjadi makai bak jubah gara-gara istiqomah konsisten orang yang itu konsisten bila beda sepur le beda mobil sedang gedang ambu kapidok sebengan ngormat satu-satunya alat transportasi si beda tukang jaga nah palang bintu nah kun sepur pakai mobil ganteng Alphard Jelerpat Mercedes Benz Argo sekian mobil sport apa banyak kepir ada palang pintu kayak mun sepur nih aja gedung mata tidung ore kapi mobil tenggotong mobil jeraja dak sebangan nabrak sepur anak barokan istiqomah jelas ajolan tak pengampung jalan orang ya dalam matarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi sambian nikah ngarep jalan selamat tapi tak jalan di jalan selamat kayak ngai tak cerita na perahu jalan ning tanah kering mon perahu pakun nyari akitase makin banyak perahu ngampung aspalan sehingga karena ngampung aspalan akhirnya beralih fungsi dan beralih nama selambo hanya ma perahu makin hanya ma odong-odong makanya jepon orang Madura dari Madura kak dito andi prinsip profesionalisme kenapa jalan nih lakoni kenenge kak dito para Rabu tahu diri dan bisa menempatkan diri sambian santre mon mole dari kantor dekik liburan mon tatamo ban umin ngocak pelepah tahu diri kini kebeni peduk pas langsung kalah aja ngocak kaki bahasa Arab kaifa halukum mi kenika dibudina make halu ka ngalto mencol jabo halukum mim kenika nyaman tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri walan mahasiswa pinter bahasa ilmiah pas ketemu mendeng tukang ngaret pada saya man alhamdulillah saya dong katipun apa prospek reba ke depan aduh reba ke depan dibudin tukang ngaren bang wajah engkau apa mah pek tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri jadi begitu Egi terus aki jadi santre tenang sambian mul jago laku mul jah ngampunga aing lagi aing nikah abas enten tak ngino mak yang jat ada di mah yang gula mator kata telakong ya gula kuna berina tamsil media pembelajaran nikah air santri nikah tak ada pak seliter 600 ml yang larang gak? Larang sebulema 2.000 mon beda latihan baris berbaris apa boleh karnaval bisa 5.000 betul padahal tak ada pak seliter ini kamu nih teguh ya satu so mbak mungkin geluh kula beri contoh padahal tak ada pak seliter betul ada sakoraja tetanggan sakoraja bah ada orang nenteng aing lebih dari 7 liter jual 1.000 tak baju aja tembak aing 1.000 tak baju aja padahal lebih dari 1 liter 7 liter kenapa ini kali santre sedaja pintarah nyai ini kepada ilmu nah betul karena nyeting ke ilmu wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun ada apa larang pakai teguh benerin di ilmu teguh kiai iba satos bah don larang bah teti sambian mangken menikai pemonduk ban abane pemonduk ban umina dididik sarang para kiai dididik sarang para umana
dididik asatid ustadzat semata-mata king tero maungke derajat sampean grade sampean pada tiareng larang aku bukti aki dewa modok maaf dewa ke masyarakat salah lah bukti aki dewa ke masyarakat larang kemudian larang pokok larang kursi penting boleh minta tolong kakak Dito kecerdasan intelektual itu bagus tapi emosional dan spiritual itu lebih bagus makanya kak Disa pada moto ning yastanin sarang di azaim entar kaponduk entar ngabdi ben ngaji dadi ngabdi kada pas ngaji bening ngaji deleta ngabdi sejapun guru nagi azaim bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridho syekh jepon guru na beliau bahwa montro cekak ilmu pabunya ajor keng montro barokah pabunya ngabdi montro manfaat jekeknya keen ka guru na oleh ridho na guru na maka ngabdi pas ngaji sekak Dito Pak Disela mancung kepi curang lelesul motor sakalangkong atas perhatian dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Azaim, semua masayikh, semua keluarga besar Kiai As'ad yang saya hormati, juga pemateri kedua atau Mau'izah Hasanah kedua Kiai Haji Muslih dari Madura, kemudian wonten Kiai Haji Afifuddin, semua yang saya hormati. Niki saya hadir perjalanan terpanjang karena 1 tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai Gus. Hutang katanya sih. Ternyata Gus Azaim tidak legowo memaafkan, dia itu ngutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'had Ali. Tak pikir itu sudah bayar, ternyata masih diutangkan. Nah ini sudah selesai, berarti saya sudah jadi orang baik lah kira-kira gitu sudah. Jadi sudah bayar utang gitu. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar, termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu ya. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu ya. Ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu.
Tapi barokah doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu. Jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahsul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop kok berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Mbak Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sepurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter tuh ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masailkan. Karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram. Karena wa in kana dzarrin fajannibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karek diwolak-walik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumak ninah yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik. Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepet. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepet? Setan baru tata-tata mau goda, saya sudah selesai. Kata. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada madhab tandingan, yaitu madhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi madhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah madhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin tuh ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak.
Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy'ibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i gitu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy'ibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik, biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik bahaya. Berarti kiai boleh kaya, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang ngasih proposal, maksudnya diatur keng sholat maksudnya. Ini cerita-cerita apa logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik, Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya, saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu kan? Ya agak sopan karena nggak pernah mondok di Salafiyah itu namanya malaikat Israel itu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya, pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Kata Ibrahim, oke, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga.
Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Wamana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji, itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas lah, komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Kiai As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa-apa lah, sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang gak ambisi mimpin dunia, tahu-tahu dipimpin, dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf, karena gak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Kiai As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya
tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu loh. Diwaca buanter sing nyemak yang mendelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau bisa. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabraniyu fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdussalam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha i'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha faman sa'a yasta'milaha raja'a husula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan, tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqoh somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah
Kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak moco saya keluar. Bapakmu wong liya kok moco kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usah kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit
bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan tuh ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus muni, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya kan. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abihi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan kan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya? Pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri Salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya at abad al malaikah kan di teks. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf sih. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya enggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan diri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu tidak usah ngaku Tuhan, nggak level kata-kata tahu gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati.
yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Quran apa? Litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah. Tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud nggak? Ya mewujud Pak Ba. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu.
Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man khalaqaha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam? Masa maujudat khalaqahul adam? Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih. Jangan bosan, dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair Allah itu. Fair betul. Enggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au asaratim min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, gak Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu gak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Ini yang terakhir saya beri contoh. Terakhir ini penjelasan Quran. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan?
Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Ada Tuhan pohon, Tuhan hujan. Ya kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial, yang pokoknya diurus yang banyak lah. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar, dan yang diomongnya orang kafir, tidak anak Mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak Mahatali gak paham Quran kebangetan, orang kafir saja paham. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan, kamu suka nggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya nggak suka lah Muhammad, kalau majikan saya banyak, semuanya berhak merintah saya, nggak enak. Majikannya satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung. Nanti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Dorobawa masalah rojulan. Fihi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal lirojul. Hal yastawiyahani masalah. Alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi paham. Nah, ketika ada orang tidak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan juga gampang. Misalnya saya dikasih uang Gus Azaim 1 juta. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif, aneh nggak? Saya ini orang aneh nggak? Orang aneh nggak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang tidak ikhlas gitu. Kata Rasulullah, orang tidak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak. Min kholisi malih, budak itu dibeli dari uangnya sendiri. Kemudian fa'amila hadal abdu, budak ini kemudian bekerja dan a'tohullatahu, hasilnya dikasihkan sama orang lain. Terus Nabi memberi percontohan, ayasurrukum ayyakuna abdukum kadzalik. Apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu? Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja, terus disuruh setor apa hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak, gini lah. Saya nyuruh Zaid, tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah. Segampang itu. Dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas Muslim. Dan semuanya tanpa paksaan. La ikroha fiddin. Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Cara tabayana gimana? Yaitu punya kemampuan menjelaskan. Wal kitabil apa? Mubin. Ini makanya saya mohon lah. Ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah As'ad, Gus Fawaid, sekarang Gus Azaim, semuanya harus punya kemampuan wal kitabil apa? Mubin. Sehingga diantara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan. Nabi itu gak pernah debat kalah itu, meskipun sudah terdesak gak pernah kalah. Pernah Nabi itu ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Ada orang yang mungkin kurang suka iseng, ada onta yang sudah gudiken dijejerno sama yang waras, ternyata yang waras jadi gudiken. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu. Ya Rasulullah, kata engkau gak ada penyakit menular, tapi ini onta yang gak gudiken tak jejerkan yang gudiken ikut gudiken, berarti kan menular. Nabi santai jawab, faman jarrobal awal, lalu yang pertama gudiken ketularan siapa katanya. Wah kalau ini asli Nabi, ya sudah seperti itu. Jadi ngiranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua. Ternyata Nabi tanyanya lagi, faman jarrobal awala, yang gudikan yang pertama siapa? Oh ini asli ya maksud saya itu. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Karena Nabi punya apa? Fatona. Jadi saya mohon, ya tadi makanya ini efeknya tuh khatamannya gak boleh banyak-banyak ya. Maksud saya kalau musim khataman ya gak apa-apa, khataman banyak-banyak. Tapi kalau gak musim khataman ya musim-musim tadabbur gitu. Tapi kalau ini musim khataman ya monggo lah. Cuma saya kok kasihan malaikatnya tadi itu kok. Ya ngoten mawon, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan.